Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pembentukan 1.000 startup digital tidak dibangun dalam semalam. Wacana ini sudah dicetuskan sejak tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Silicon Valley. Dengan visi memanfaatkan teknologi sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan bangsa di berbagai sektor, maka terwujudlah ekosistem startup digital awal di 10 daerah dengan 200 startup yang tengah dirintis. Kemudian bagaimana perkembangan startup digital saat ini? Sudah bergabung bersama kami Sony Hendra Sudaryana, Koordinator Startup Digital Ditjen Aptika Kemenkominfo. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami Pak Sony. Pak Sony, mengenai perkembangan startup digital yang ada di Indonesia, apa yang ingin pemerintah tuju dari gerakan 1.000 startup digital ini? Mungkin diawali dengan nama programnya sendiri ya. Jadi kita pertama ini gerakan nasional, jadi bukan hanya Kominfo, tapi ini gerakan gotong royong bagaimana kita bisa bersama-sama membangun ekosistem startup digital. Nah, untuk 1.000 startup itu lebih ke judul aja sebenarnya. Meskipun target kita udah lebih dari 1.400 startup yang kebentuk, namun kita melihat bahwa satu startup aja, contoh mungkin ya Gojek, satu startup seperti Gojek bisa berkontribusi terhadap 1% GDP Indonesia. Bayangkan kalau ada 1.000 startup. Jadi itu salah satu filosofi awal kita pengen judulnya Gerakan Nasional 1.000 Startup. Lebih banyak lagi startup-startup yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia. Kemudian perkembangan startup di Indonesia ini memang sudah cukup pesat Pak Sony, namun masih tergolong Jakarta sentris. Apakah dengan adanya program startup digital ini, perkembangan startup dapat terjamin dengan rata? Ya, menarik sih pertanyaannya ya. Jadi Indonesia sekarang sedang dalam masa bonus demografi, di mana jumlah anak muda produktif lebih banyak, sekitar 70% lebih, dan kita melihat bahwa knowledge terkait startup awal-awalnya di tahun 2015, 2016 itu hanya berputar di seputaran kota Jakarta dan Bandung. Kita pengen, Kominfo pengen lebih inklusif lagi terkait ini, makanya di tahun berikutnya kita running di 10 kota, dan alhamdulillah tahun lalu kita running 20 kota untuk program startupnya. Jadi kita ada hub di 20 kota untuk membuat knowledge terkait startup ini bisa lebih inklusif, dan anak-anak muda di seluruh Indonesia punya akses terhadap hal ini. Di tahun 2022 kita running fully online nih tahun ini, dan kita semua daerah kita buka kesempatannya. Jadi nggak terbatas di 20 kota, tapi udah di 30 provinsi yang sudah ready secara infrastruktur digital dan ekosistemnya udah matang. Itu kita memberikan kesempatan ke daerah-daerah itu. Sekiranya apa hambatan jika membangun startup di luar Jakarta, Pak Sony? Yang pertama adalah infrastrukturnya, dalam artian infrastruktur konektivitas, itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur, kalau kita melihatnya sebenarnya ada di ekosistem itu ada 5 part penting ya. Yang pertama adalah people, orang-orangnya, orang-orang penggeraknya, apakah di sana udah ada mentor, apakah ada founder, ada investor, atau ada coach di daerah itu, dan komunitasnya yang terkait startup digital. Yang kedua adalah place atau tempat di mana mereka bisa berkumpul, entah itu di co-working space atau di rumah kreatif milik pemerintah ataupun milik swasta. Yang ketiga itu lebih ke program existing yang udah ada di lokal ataupun di nasional, yang udah running di kota itu udah ada apa enggak. Yang ketiga adalah policy dari pemerintah daerahnya maupun pemerintah pusat, dan keempat platform. Tapi yang paling utama sih lebih ke kesiapan people-nya atau sumber daya manusianya, apakah sudah siap dengan
knowledge dan skill set yang dibutuhkan untuk membangun startup. Itu yang masih kurang di beberapa daerah. Baik, mengenai sumber daya manusia, apakah transformasi digital startup ini sudah didukung oleh SDM yang berdaya saing mengingat bahasa coding ini juga cukup sulit, Pak Sony? Bagaimana? Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita pemerintah sangat agresif ya. Kita bersama dengan semua stakeholder melihat ini nggak melihat sebagai challenge ya, melihatnya sebagai challenge dan opportunity untuk bisa improve lagi ke depannya. Makanya banyak juga program yang untuk solve problems ini seperti Digital Talent Scholarship dari Kominfo, kemudian ada program-program kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan dan juga program-program sejenis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup unicorn yang intinya sih ingin menghilangkan gap knowledge terkait teknologi ini, khususnya di wilayah-wilayah di luar Jabodetabek. Kemudian bantuan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah bagi para peserta yang lolos dari seleksi dan juga pelatihan? Apakah ada bantuan seperti modal usaha, terus kemudian pencarian produk market fit, investor ataupun bagaimana, Pak Sony? Jadi peran pemerintah di sini sebenarnya lebih ke memfasilitasi dan membantu mengakselerasi. Peran pemerintah sebagai mengregulasi atau regulate itu mulai dikurangi. Kita lebih mendorong untuk memfasilitasi dan mengakselerasi. Nah, untuk yang diberikan lebih ke akses ke network atau resources yang dibutuhkan startup untuk bertumbuh. Namanya juga kata dasarnya kan pengusaha ya. Pengusaha kata dasarnya ya berusaha, harusnya mereka yang berusaha, kita hanya mengenalkan terhadap resources yang mereka butuhkan, misalnya membutuhkan funding, nah kita cukup sampai mengenalkan kepada venture capital, mengenalkan kepada investor, selanjutnya adalah tergantung usaha dari mereka untuk meyakinkan investor apakah mau memberikan pendanaannya kepada mereka atau tidak. Baik, kita tahu dalam membangun usaha sebagai pengusaha, membangun startup ini tidaklah mudah. Kemudian banyak juga masyarakat yang mencoba peruntungan dari bisnis startup ini, namun banyak juga dari mereka yang gagal. Sekiranya apa penyebab dari gagalnya yang dirasakan oleh para masyarakat ini? Emang success rate-nya sangat rendah dari startup digital. Sebenarnya sama dengan bisnis-bisnis yang konvensional ya. Cuman mungkin karena ini digital, sangat mudah untuk mulai. Kalau startup digital kan kita nggak perlu sewa ruko, nggak perlu sewa kantor, tinggal kita bisa nge-build produknya dari rumah. Jadi dengan kemudahan itu, otomatis jumlah startup yang di-create pasti banyak dan success rate-nya akan semakin kecil. Nah, kita kalau ada beberapa sih yang paling challenges dari startup itu adalah timing ketika mereka membuat startupnya itu pas apa enggak atau produknya itu pas apa enggak dengan marketnya. Yang kadang ada startup yang terlalu canggih sedangkan marketnya belum ready terkait hal itu ataupun kolektivitasnya belum memadai. Itu salah satu hal utama yang saya lihat ya. Dan yang kedua adalah tim atau human resource-nya. Jadi ide mungkin banyak yang sama, tapi yang membedakan adalah orang-orang yang mengeksekusi ide itu. Jadi baik itu dari kualitas, knowledge maupun agile-nya. Jadi semangatnya. Kita melihat salah satu yang paling penting adalah kualitas dari founder-nya. Bukan bisnis model bisa berubah ya di perjalanan atau ide bisa banyak yang sama, tapi orang-orang yang dibalik startupnya yang menjalankan atau para foundernya itu yang crucial untuk bisa startup itu survive atau berhenti. Baik, salah satu faktor yang menjadi penyebab gagalnya startup ialah dengan SDM yang kurang berkualitas dan juga produk yang tidak tepat sasaran. Kemudian apa strategi dari Kemenkominfo agar untuk meminimalisir atas kegagalan tersebut dan juga produk tersebut bisa dapat tepat sasaran?
Ya, dari Kominfo sendiri kita ada program, sebenarnya programnya ada beberapa ya, mulai dari early banget itu sekolah beta, kemudian 1000 startup digital, dan yang untuk SDM kita fokus juga ke C-level itu ada di Startup Studio. Nah, Startup Studio ini fokus ke produk market fit untuk ngebantuin startupnya menemukan produk market fit mereka. Karena kita melihat salah satu hal yang ya itu tadi ya yang bikin startupnya mungkin nggak mati ya, tapi stagnan itu adalah mereka belum menemukan produk market fit. Nah, di sini kita bantu mempertemukan atau membuat sebuah program yang bisa menghubungkan antara coach dan mentor yang memiliki knowledge terkait produk market fit ini, sehingga startupnya bisa scale lebih cepat lagi ke depannya. Oke, kemudian bisnis startup ini juga dikenal sebagai usaha yang bakar uang alias mahal nih Pak Sony. Kemudian bagaimana pemerintah mengatasi masalah ini agar startup yang potensial tidak mati begitu saja? Ya, mungkin bukan bakar uang, lebih ke sebenarnya yang dilakukan itu untuk meningkatkan traction. Ujung-ujungnya startup itu adalah scalability, dan bisa bagaimana mereka bisa scale dalam waktu singkat, bisa membesar dalam waktu yang sempit dengan budget yang minim. Nah, salah satunya ya mungkin dengan, kalau digital kan ini ya, melalui branding, melalui apapun mereka lakukan untuk bisa mendapatkan traction yang lebih bagus. Jadi bukan membakar uang dalam artian yang negatif, tapi lebih ke menggunakan resources yang mereka punyai untuk membuat startupnya scale lebih cepat dan meningkatkan traction dari mereka. Kemudian terkait dengan pengawasan untuk menjaga kondisi startup agar tetap sehat dan tidak terjadi monopoli produk ini, cara yang dilakukan seperti apa Pak Sony? Sebenarnya kalau as a bisnis sebenarnya nggak ada beda ya, startup dengan bisnis konvensional, dan semua udah ada aturannya, termasuk persaingan usahanya itu udah ada aturannya semua, dan tinggal startupnya memahami hal itu. Salah satunya kita di program juga ada terkait regulasi yang harus mereka comply. Itu juga kita ada sesi khusus, termasuk dimulai dengan pendaftaran sistem elektroniknya, bagaimana perlindungan data pribadinya, dan juga hal-hal terkait yaitu yang disebutin tadi, persaingan usahanya seperti apa. Itu yang perlu kita sebagai peran Kominfo sebagai regulator memberikan awareness terhadap startup ini. Bisa jadi mereka bukan punya niat yang nggak baik, tapi mungkin karena belum tahu aja. Itu yang perlu kita lebih diseminasi informasi ini, kita harus lebih perkuat lagi kepada teman-teman di startup yang ada. Baik, pesan apa yang ingin Pak Sony sampaikan kepada pengusaha baru yang ingin merintis untuk membangun startup digital ini Pak Sony? Ya, mungkin pesan buat anak-anak muda ya yang tertarik untuk membangun bisnisnya, khususnya startup digital. Pemerintah udah spending banyak membangun infrastruktur digital di seluruh Indonesia, dan akan mengkoneksikan seluruh kota di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sendiri, kota-kota di dalam Indonesia, tapi mengkoneksikan Indonesia dengan kota-kota di global. Selanjutnya pertanyaannya, dengan konektivitas yang sudah kita bangun ini, apakah kita siap untuk menghadapinya? Itu mungkin salah satu question yang harus kita jawab, dan mungkin di pesan saya ya, marilah kita membangun Indonesia dengan 1000 mimpi, 1000 solusi, 1000 karya untuk satu Indonesia Raya. Baik, mari bangun Indonesia dengan mimpi dan juga karya bersama-sama. Terima kasih Pak Sony Hendra Sudaryana yang telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih. Salam sehat Pak. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.